Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Kami dari kelompok 3 dengan tema proses kedatangan Islam ke Indonesia. Saya Muhammad Sofri Maulidi dan rekan saya Muhammad Rosikul Ilmi. Pertama, pembahasan teori masuknya Islam ke Indonesia. Sejak awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar pulau, meliputi kepulauan India Timur dan pesisir selatan. Cina sudah memiliki hubungan dengan Arab melalui perdagangan. Dagang Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai menuju Maskat, Raisut, Siraf, Gwadar, Daibul, pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras, Quilon, dan Kalicut, kemudian menyisir pantai Karamandel. Barang dagangan yang populer adalah nekara perunggu yang dari Vietnam. Dagangan nekara ini bersumber dari berita Cina pada awal abad Masehi yang menyebut Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Maluku merupakan penghasil rempah-rempah yakni pala dan cengkeh. Dalam proses penjualan rempah-rempah tersebut dibawa ke Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya ialah kapur. Ini bersumber dari India kuno, bahwa semenjak permulaan abad Masehi sampai abad ke-7 Masehi terdapat pelabuhan yang sering disinggahi oleh pedagang asing antara lain Lamuri, Aceh, Barus, dan Palembang. Sejak tahun 674 Masehi telah ada kolonial Arab di bagian barat Pulau Sumatera. Berita ini dari Cina yang menyebutkan bahwa terdapat seorang Arab yang menjadi pemimpin di koloni bangsa Arab di pantai barat Sumatera. Koloni bangsa Arab di pantai barat Sumatera kemungkinan besar yang menghasilkan kapur barus. Sejarah bagaimana Islam datang ke Indonesia, akan tetapi yang menjadi pertanyaan di atas ialah kepastian asal kedatangan, pembawanya, tempat yang didatangi, waktu, dan bukti sejarah. Bukti-bukti tersebut menyebabkan beragamnya teori masuknya Islam ke Indonesia. Antara lain, pertama, teori Arab. Teori ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab datang ke Indonesia sejak kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak atau Sribusa. Pendapat ini dikemukakan oleh Crawford, Keizer, Neyman, de Hollander. Sejarah kebudayaan Melayu dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Hamka memudah bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari India adalah sebagai bentuk propaganda bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni. Yang kedua, teori Eropa. Teori ini diungkapkan oleh Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia melalui jalur dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Ia dapat tugas dari Kaisar Cina. Di perjalanannya itu, ia singgah di Sumatera bagian utara, di antaranya Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai. Sejarawan yang menganut teori ini adalah Cesnoch Horjony. Ketiga, teori India.
Teori ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Teori ini lahir sejak 1883 Masehi yang dibawakan oleh Cesnoch-Bourgogne. Keempat, teori Cina. Teori ini diketahui dari catatan M. Ma-hun, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho, yang menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di Arab. Ketika mereka mendominasi perdagangan barat timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 sampai ke-8, sumber-sumber Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Samudra atau Samudra Pasai yang disebut taksih. Yang kelima, teori dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di lereng Gresik. Batu tersebut bertuliskan huruf Arab tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun. Kedua, makam Sultan Malikul Salih di Sumatera Utara. Ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Mengenai masuknya Islam ke Indonesia, ada satu kajian yakni seminar ilmiah yang diselenggarakan pada tahun 1963 di kota Medan yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi langsung dari negeri Arab. Yang kedua, daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Setelah itu masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam pertama, yaitu Aceh. Ketiga, para dai yang pertama mayoritas adalah para pedagang. Saat itu dakwah disebarkan secara damai. Maksudnya strategi masuknya Islam ke Indonesia. Dari berbagai strategi Islam masuk ke Nusantara, terdapat strategi yang dilakukan Islam yang mudah diterima oleh masyarakat, diantaranya melalui jalur perdagangan dari komunitas kecil yang kurang berarti, interaksi antara pedagang muslim dari berbagai negeri seperti Aceh, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina, lalu membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat muslim. Selain berdagang, melewati jalur dakwah bi al-hal. Jalur ini dilaksanakan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang tersebut pada mulanya dilakukan secara individual dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam yang memperhatikan kebersihan, dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap sederhana. Ketiga, jalur perkawinan. Perkawinan di sini antara pedagang muslim mubalik dengan anak-anak bangsawan Nusantara. Berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dari tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara kaum muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang mengobati putrinya apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan kalau laki-laki akan dijadikan menantunya. Dari perkawinan tersebut, putri rajalah yang Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Yang keempat, jalur pendidikan. Kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi. Bandar-bandar seperti Gresik,
pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat tersebut berada di Kerajaan Samudra Pasai, berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar yang mengirim mubalik lokal. Di antaranya Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Kelima, jalur kultural. Mulanya kegiatan Islamisasi menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedang di Sumatera, adat menyesuaikan dengan Islam. Islam terus berkembang dan menyebar dari masa ke masa. Sekarang melalui tahapan dan jasa para mubalik. Maka apa yang harus dilakukan oleh penerus bangsa Indonesia untuk dapat menyatukan pemahaman tentang Islam? Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. C. Tokoh-tokoh penyebaran masuknya Islam di Indonesia. Dalam proses penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari tokoh-tokoh utama. Peranan tokoh memberikan daya semangat sehingga Islam dapat tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Kita dari pemakalah hanya menuliskan tokoh-tokoh dari Pulau Jawa, yaitu Wali Songo. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan oleh para ulama dan kerajaan. A. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Ibrahim merupakan sesepuh Wali Songo. Beliau memiliki beberapa nama, membuat kekeliruan asumsi antara lain Syekh Maghribi berasal dari Maghrib Maroko, Sunan Gresik, atau Syekh Ibrahim Asmarakandi berasal dari Asmarakan, Siak Tengah. Di kalangan para wali, Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh yang dianggap paling senior dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sementara itu, sumber cerita lokal menuturkan bahwa daerah yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa ialah desa Sembalo di dekat desa Lereng, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik. Tidak jauh dari kompleks makam Fatimah bin Maimun. Dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucian Manyar, ia mulai menyiarkan agama Islam. Awal aktivitasnya ialah berdagang di daerah desa Rumo. Setelah dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke Gresik. Setelah itu mendatangi Raja Majapahit dan mengajak raja masuk agama Islam. Walaupun raja tidak memeluk Islam, Maulana Malik Ibrahim diberikan tanah di pinggiran kota Gresik yang bernama Desa Gapura. Di desa inilah ia mendirikan pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam di masa yang akan datang sebagai pengganti dirinya. B. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan tokoh tertua Wali Songo pengganti ayahnya Syekh Ibrahim Asmarakandi. Ia berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit saja, melainkan meluas ke daerah Sukandana di Kalimantan. C. Sunan Bonang Maulana Madun Ibrahim. Nama lain Sunan Bonang adalah Raden Makdum atau Makdum Ibrahim. Beliau lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra keempat Sunan Ampel dari hasil pernikahan dengan Candrawati alias Nyai Gede Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban. Sunan Bonang merupakan Wali Songo yang ulung dalam berdakwah, menguasai ilmu fikih, usuluddin tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan lainnya. Dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah di pedalaman masyarakat masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah ke Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sofistik. Karya sofistik yang digubah
Sunan Bonang dikenal dengan nama Solok Wijil. D. Sunan Kalijaga Raden Syahid. Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilaktikta Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga adalah juru dakwah yang tidak saja piawai dalam mendalam, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carakan yang dimasuki ajaran Islam. Mengajarkan tasawuf pada masyarakat, Sunan Kalijaga melalui pertunjukan wayang. Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. Menurut sejarah, Raden Syahid diusir oleh keluarganya dari kerajaan karena ketahuan merampok. Setelah itu dia berkeliaran dan berkelana tanpa tujuan yang jelas, sehingga kemudian menetap di hutan Jatiwangi sebagai seorang yang berandal dan suka merampok. Dalam Babat Demak disebutkan bahwa Raden Syahid bertemu dengan Sunan Bonang. Karena kagum melihat kesaktian Sunan Bonang, Raden Syahid berguru kepadanya dengan syarat beliau harus bertobat. Akhirnya Raden Syahid yang dulu berandal berubah menjadi seorang wali dan ulama yang cerdas dan budayawan. Gunung Jati, Sunan Gunung Jati berasal dari Persia dan Arab. Sampai sekarang belum ada catatan sejarah yang pasti mengenai kelahiran beliau. Berdasarkan beberapa babat dan sumber sejarah, beliau mempunyai banyak nama, diantaranya Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Syahid Kamil, dan lain-lain. Sejak kecil Sunan Gunung Jati tinggal di Mekah dan di sana beliau memperdalam ilmu agama Islam, di mana beliau tinggal kurang lebih 3 tahun. Sunan Gunung Jati datang kembali ke tanah airnya dan pergi ke Pulau Jawa. Kedatangan disambut oleh Kerajaan Islam Demak yang saat itu mencapai puncak berada di bawah pemerintahan Raden Trenggono. Di Jawa, beliau berdakwah di daerah Jawa bagian barat. Berkat dakwahnya, banyak rakyat Jawa Barat memeluk agama Islam. Raden Trenggono pun menaruh simpati kepadanya sehingga Sunan Gunung Jati dinikahkan dengan adik Raden Trenggono. Dakwahnya terus berlanjut. Raden Trenggono memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk memimpin ekspedisi ke Banten dan Sunda Kelapa. Masyarakat masih beragama Hindu Buddha dan berada di bawah kekuasaan Pajajaran. F. Sunan Derajat Raden Qasim. Nama lain dari Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel hasil pernikahan dengan Cendrawati alias Nyi Gede Manila. Usia muda Sunan Derajat telah diperintahkan ayahnya menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Beliau dikenal dengan nama Sunan Mahmud, Sunan Mayang, Madu, Sunan Muria Pada, Raden Imam, Maulana Hasyim, dan lain-lain. Sunan Derajat diminta menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Perjalanan ke Gresik menjadi sebuah legenda bahwa ketika beliau hendak menuju Gresik, kapal yang ditumpangi terkena ombak. Raden Qasim selamat dengan berpegang pada dayung perahu tersebut. Setelah kejadian itu, datang 2 ekor ikan menolongnya. Kedua ikan tersebut adalah ikan cucut dan ikan talang. Dengan pertolongan kedua ikan tersebut, Raden Qasim terdampar di sebuah tempat bernama Kampung Jelak, Banjarwati. Di sana beliau bertemu dengan Mbah Mayang, Madu, dan Mbah Banjar. Kedua tersebut telah memeluk agama Islam. G. Sunan Giri atau Raden Bagong, yang memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah Nusantara. Di masa beliau berguru kepada Sunan Ampel dan oleh Sunan Ampel beliau diberi gelar Raden Bagong. Sunan Giri mengikuti jejak ayahnya Syekh Awwalul Islam atau Maulana Ishaq menjadi seorang mubalik. Beliau bersama Sunan Bonang diperintahkan Sunan Ampel pergi ke Mekah, tetapi tidak jadi mengingat Nusantara lebih memerlukannya. Sunan Kudus Raden Jafar Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali yang tegas dan dalam menegakkan syariat. Sunan Kudus berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris, pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. I. Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh wali songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sebagai piawai, menciptakan berbagai macam tembang cilik jenis sinau dan kinandi yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Sunan Muria pintar mendalam dan mendakwahkan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. 3. Penutup
Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disederhanakan menjadi beberapa kesimpulan, yaitu pertama, ajaran Islam meliputi akidah akhlak syariah mudah dimengerti sehingga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. Hal itu membedakan dengan agama lain. Kedua, teori masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan tempat asal di bawah terdiri atas teori Arab, teori Eropa, teori India, teori Cina, dan teori dalam negeri. Ketiga, strategi penyebaran Islam di Nusantara banyak dilakukan melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan islamisasi kultural. Keempat, tokoh-tokoh penyebaran Islam di Nusantara adalah para raja dan para ulama. Di Pulau Jawa, para ulama penyebar Islam digabung dalam Wali Songo. 9 wali yang terdiri dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Raden Ahmad, Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Syahid, Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, dan Raden Qasim, Sunan Derajat, Raden Paku, Sunan Giri, Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, dan Raden Umar Said, Sunan Muria. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.